Yoho, apa kabar nakama semuanya? Manga One Piece minggu ini libur Golden Week, sehingga kita mesti bersabar terlebih dahulu untuk melihat kelanjutan dari cerita One Piece chapter 1011. Di manga One Piece chapter 1011 itu sendiri, kita disuguhkan cerita yang cukup menarik. Kebanyakan ceritanya berpusat pada Big Mom atau Charlotte Dinlin. Kemarin kami membicarakan tentang Big Mom dan sifat baik hatinya. Sebetulnya ada banyak opsi, ada banyak teori yang bisa dibuat tentang kemanakah Eiichiro Oda akan membawa Big Mom ke depannya. Namun di video ini, kami ingin membicarakan tentang Big Mom dan Vinsmoke Sanji. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Neraka Wano Kuni. Arc Wano Kuni merupakan arc yang dibangun sejak lama. Sedari arc Thriller Bark, Eiichiro Oda mulai sedikit menyinggung tentang Wano Kuni. Kemudian di Punk Hazard, secara terang-terangan Eiichiro Oda mulai memperlihatkan dengan jelas tujuan kru topi jerami di dunia baru, yakni menurunkan tahta Yonko Kaido. Dan sebetulnya, arc Wano Kuni merupakan arc yang berpusat pada Kaido. Alasan kenapa Wano Kuni dijajah bukanlah karena Orochi. Ya, mungkin Orochi berkontribusi, namun orang yang dibalik layar itulah yang paling berpengaruh dalam membuat Wano Kuni menjadi Wano Kuni yang sekarang, yakni Yonko Kaido. Bahkan Orochi tidak takut terhadap Oden Kozuki karena ada Kaido di belakangnya. Orochi tidak takut pada pemerintah dunia atau angkatan laut karena ada Yonko Kaido di belakangnya. Bahkan tema arc Wano Kuni ini adalah membebaskan tanah Wano Kuni, melanjutkan tujuan Oden yang gagal mengusir Kaido dari Wano Kuni. Namun, Big Mom di sini ikut campur terhadap masalah yang terjadi di Wano Kuni. Big Mom dari awal berniat untuk mengambil kepala topi jerami. Bahkan Big Mom berniat untuk membunuh Kaido jika Kaido menyentuh kepala topi jerami. Dan kenyataannya, kini yang berhadapan satu lawan satu dengan Monkey D. Luffy adalah Yonko Kaido. Big Mom di chapter 1011 malah asyik-asyikan menangkap kadal pejuan. Big Mom memiliki arc-nya sendiri. Sebagai seorang villain, Big Mom terlebih dahulu disuguhkan arc-nya dibanding dengan Kaido, yakni arc Whole Cake Island, arc yang berpusat pada mengambil kembali Sanji dari jeratan Big Mom. Dan musuh yang dihadapi Luffy serta kawan-kawan waktu itu adalah kelompok bajak laut Big Mom. Ya, ini merupakan hal yang gila di mana bajak laut seukuran Luffy menyusup dan menggagalkan pernikahan seorang Yonko di markas bajak laut Yonko itu sendiri. Di arc Whole Cake Island, kita dijelaskan secara detail tentang Big Mom itu siapa, kekuatan Big Mom bagaimana, backstory Big Mom dari sudut pandang Beji, kelakuan Big Mom, keluarga Big Mom. Bahkan kita juga diperlihatkan kilas balik Big Mom ketika dirinya masih kecil. Namun meski begitu, arc Whole Cake Island adalah arc yang belum sepenuhnya kelar. Ya, arc-nya memang kelar, tapi karakter villainnya belum kelar dibicarakan oleh Eiichiro Oda. Yap, ada misteri tentang Big Mom yang harus Eiichiro Oda jelaskan. Misteri yang nanggung. Ketika Eiichiro Oda membicarakan tentang masa lalu Big Mom, kita mendapatkan satu fakta, bahwa Big Mom ketika dirinya sedang kelaparan atau bahkan menikmati kelezatan yang amat luar biasa, maka di momen itu juga Big Mom akan lupa atas apa yang terjadi. Seperti di One Piece chapter 866, Big Mom waktu itu sedang berpuasa. Ia sangat mengidam-idamkan semla. Namun karena tidak kuat menahan rasa laparnya itu, Big Mom hilang kendali. Ia berteriak semla, yang kemudian ia pun bergelut dan membunuh salah satu petinggi warga Elbaf waktu itu. Dan di One Piece chapter 867, setelah kejadiannya kelar, Big Mom dengan lugunya bertanya, "Hah? Apa yang terjadi? Tuan Janggut Air Terjun mati." Di sini, Big Mom benar-benar tidak mengingat apa yang ia lakukan di momen itu. Dan hal ini terulang juga ketika dirinya benar-benar menikmati kelezatan makanan yang ia makan, yakni ketika ulang tahun Big Mom dirayakan waktu itu. Big Mom makan semla sangat banyak. Ia benar-benar menikmati hidangan waktu itu.
Hingga tiba-tiba ketika ia sadar, semuanya menghilang. Bahkan Mother Carmel di sini tidak ada dan hanya menyisakan pakaiannya saja. Sehingga di sini puzzle tentang masa lalu Big Mom belum sepenuhnya terjawab. Mental Big Mom. Di video sebelumnya, kami membahas secara detail tentang bagaimana Eiichiro Oda membuat Big Mom dengan sangat unik. Big Mom memiliki karakteristik yang sedemikian rupa, dan sepertinya kita tidak bisa memandang sebelah mata karakter Big Mom ini. Kami pikir bukan hanya sifat baik dari perspektif dirinya saja yang melekat hingga dewasa, namun trauma dan mental yang terjadi di masa lalu juga melekat hingga umur yang sekarang. Apa yang terjadi di masa lalu berpengaruh banyak pada keadaan psikologis dan mental Big Mom yang sekarang. Seperti ketidaktahuannya ia tentang kemana perginya semua orang di pesta ulang tahun Big Mom. Ketidaktahuan dirinya tentang kemana perginya Mother Carmel menjadi trauma di masa sekarang. Hanya dengan melihat foto Mother Carmel hancur, kondisi Big Mom menjadi tidak stabil. Ia menangis menjerit mengeluarkan haki raja hingga menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Emosi Big Mom menjadi tidak stabil karena hal ini. Di One Piece chapter 867, Big Mom melontarkan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang pernah ia lontarkan ketika dirinya masih kecil, yakni Mother Carmel, kau pergi kemana? Perkembangan karakter Big Mom. Menurut kami, titik pusat dari perkembangan karakter Big Mom adalah ketika cerita memperbaiki kondisi mental Big Mom. Cerita memperbaiki emosional Big Mom. Dengan cara apa? Dengan cara ia tahu kemana perginya Mother Carmel. Yang mungkin sekarang Nakama bertanya-tanya, gimana caranya Big Mom yang sekarang tahu kemana perginya Mother Carmel? Orang Mother Carmelnya saja sudah menghilang sejak lama. Satu-satunya jawaban yang terbesit di benak kami agar Big Mom tahu jawaban dari pertanyaannya adalah Big Mom sadar dan Big Mom bisa mengingat secara penuh kejadian yang ia alami di masa lalu. Bukankah sudah menjadi hal yang umum dalam sebuah manga atau cerita ketika kita mendapatkan flashback yang nanggung seperti Big Mom ini, yang mana pada akhir cerita kita baru diberitahu jawaban dari flashbacknya yang penuh misteri itu. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cerita akan membuat Big Mom mengingat dengan pasti apa yang terjadi ketika ia memakan Semla? Kami kepikiran beberapa teori. Salah satunya adalah Sanji akan berperan besar dalam hal ini. Sosok Sanji. Sosok Sanji merupakan orang yang berpengaruh dalam arc Cake Island. Ia adalah orang yang membuat kue ulang tahun Big Mom. Yang Big Mom tahu adalah kue ulang tahun tersebut dibuat oleh puding. Padahal kue ulang tahun tersebut, kue yang ia rasakan sebagai kue terlezat hingga ia rela mati dengan kelezatan yang ada di dalamnya, merupakan kue buatan Sanji. Dan apakah Nakama semua tahu? Di One Piece chapter 900, di momen ketika Big Mom berpendapat mengenai betapa lezatnya kue ulang tahun yang ia rasakan waktu itu, Big Mom teringat bahwa ia pernah merasakan kelezatan yang sama, yakni Big Mom merasakan yang sama ketika ia memakan kue ulang tahun di hari ulang tahunnya. Dan apakah mungkin cara untuk Big Mom teringat dengan kejadian ketika ia memakan Semla adalah dengan Big Mom merasakan kenikmatan Semla di waktu yang sekarang, yang mana satu-satunya koki yang mungkin bisa membuatnya adalah Vinsmoke Sanji. Kesimpulannya adalah karakter Big Mom lebih rumit dari yang kita pikirkan. Eiichiro Oda mendesain karakter Big Mom tidak setengah-setengah. Bahkan Oda menyelipkan perkembangan karakter yang harus Big Mom jalani pada cerita yang sekarang. Big Mom masih memiliki trauma atas kejadian yang ia alami di masa kecil. Dan kami pikir agar ia bisa sembuh dari traumanya, agar mentalnya membaik dan agar ia memiliki emosi yang lebih stabil, Big Mom harus bisa mengingat dengan jelas kejadian ketika ia memakan Semla di masa lalu. Sejujurnya, kami masih belum mengetahui dengan jelas bagaimana caranya Eiichiro Oda akan menyelesaikan flashback Big Mom yang belum kelar ini. Untuk sekarang, kami hanya kepikiran bahwa Sanji mungkin berperan besar. Namun di sisi lain, kami tidak ingin Sanji di arc ini menjadi koki dan bukannya bertarung. Sehingga kami sendiri tidak berharap banyak pada teori yang Sanji memasak Semla. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut Nakama semuanya?
Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.